Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nahroni dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rohendi MIKOM MAMUD selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada teori framing, yang kedua ada teori konstruksi sosial media massa, yang ketiga ada teori retorika Aristoteles, yang keempat ada teori komunikasi persuasif. Baik, yang pertama yaitu teori framing. Apa itu teori framing? Secara bahasa, framing adalah bingkai. Dalam artian teori framing ini adalah di mana media massa menekankan terhadap berita atau isu yang ingin disampaikan. Dalam hal tersebut menekan pandangan publik sehingga publik punya persepsi dengan hal yang disampaikan oleh media. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita melihat media sosial, ada tempat, katakan tempat wisata, di mana ketika media ingin mengangkat hal positif, maka frame atau media mempotret hal yang sangat indah dalam wisata tersebut. Tempatnya indah, rapi, bersih dan sebagainya. Namun sebaliknya, walaupun nyatanya tempat tersebut banyak orang, banyak kerumunan, kotor dan sebagainya. Begitupun ketika media ingin menyampaikan atau memberikan isu atau berita terhadap tempat wisata tersebut tidak nyaman atau memberikan dampak negatif, maka media membingkai tempat tersebut pada saat keadaannya kotor, pada saat kerumunan banyak orang, sehingga menjadikan persepsi halayak bahwa tempat tersebut tidak nyaman, bahkan banyak sampah yang berserakan dan sebagainya. Contoh dari hal yang lain ketika ada pembangunan jalan tol. Ketika media ingin memberikan persepsi kepada halayak dampak negatif, maka frame yang digunakan oleh media massa tersebut ialah media mempotret atau memberitakan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tol tersebut. Dimulai orang tersebut kehilangan lahannya, rumah satu-satunya hilang karena harus digusur dalam pembangunan jalan tol tersebut. Tetapi ketika media ingin mengangkat hal positif, media memframing, membingkai jalan tol yang begitu sangat banyak digunakan oleh masyarakat, dan orang yang lahannya digusur pun diberikan bantuan atau diganti dengan hal yang lebih baik dari pemerintah. Maka hal tersebut memberikan dampak positif bahwa dengan adanya pembangunan jalan tol memberikan akses yang lebih baik sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan sangat cepat dan baik untuk melalui ke daerah satu ke daerah yang lainnya, dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Baik, yang kedua ada teori konstruksi sosial media massa. Dalam hal ini realitas dikonstruksi sehingga bisa dibilang konstruksi sosial ini melaju begitu sangat cepat, informasinya begitu sangat cepat, dan bahkan penyebarannya begitu sangat merata. Dalam artian realitas tidak tercipta secara alami, namun tercipta dari konstruksi. Dan bahkan dalam hal ini adanya penekanan terhadap isu dari media massa. Contoh dari konstruksi sosial itu diantaranya perempuan kebanyakannya hidup di dapur. Perempuan hanya di rumah saja menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Namun lelaki di luar rumah dalam artian bekerja. Dalam hal tersebut terjadi konstruksi sosial. Dan contoh yang lainnya, ketika seseorang mempunyai mobil maka dikatakan kaya. Dan orang yang hanya mempunyai motor bahkan tidak mempunyai kendaraan dikatakan orang yang biasa saja atau sederhana. Konstruksi sosial memberikan penekanan terhadap isu yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada teori retorika Aristoteles. Dalam hal ini
Aristoteles menekankan terhadap 3 hal dalam teori retorika, karena dalam hal ini agar kita sebagai komunikator mempunyai kemampuan dalam menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan. Hal yang berkaitan dengan teori retorika ada 3. Yang pertama ada etos, yang kedua ada pathos, yang ketiga ada logos. Yang pertama, apa pengertian dari etos? Etos adalah etika atau kredibilitas. Yang kedua ada pathos. Apa itu pathos? Emosional, tingkat emosional. Yang ketiga ada logos. Logos itu logis, masuk akal. Contoh dari teori retorika ini, ketika kita menjadi seseorang yang terpelajar, ketika kita belajar, maka ketika kita menyampaikan pidato, kita mempunyai etos, mempunyai etika dan kredibilitas, kemampuan. Dan yang kedua ada pathos. Kita mempunyai tingkat emosional kita. Tingkat emosional kita dalam mempunyai rasa simpati, empati, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada logis atau masuk akal. Hal yang disampaikan sebagai komunikator kepada komunikan begitu sangat kuat karena masuk akal. Contoh dari teori retorika ini, ketika ada kepala desa dan RT yang berpidato, maka orang yang akan lebih didengarkan adalah kepala desa. Karena kepala desa tentu lebih mempunyai etos, etika, dan kredibilitas. Pathosnya tentu pasti mempunyai tingkat emosionalnya. Dan yang ketiga ada logis. Beda ketika seseorang yang tidak mempunyai jabatan berpidato di depan masyarakat, cenderung tidak akan didengarkan. Karena belum tentu mempunyai etos, tidak mempunyai pathos, dalam artian kejujurannya masih diragukan. Maka pentingnya kita mempunyai 3 hal tersebut. Etos, pathos, dan logos. Etika, tingkat emosional kita, dan logis, masuk akal. Yang terakhir ada teori komunikasi persuasif. Nah, tentu harus kita ketahui bahwasannya komunikasi itu adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dalam menyampaikan encode atau dalam menyampaikan encoding atau pesan. Tentu perlu kita ketahui adanya komunikasi persuasif, karena komunikasi persuasif ini bersifat rayuan agar kita dapat mempengaruhi, agar kita sebagai komunikator dapat mempengaruhi komunikan, mempengaruhi orang lain yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kebanyakan contoh ketika dalam hal politik, dalam berkampanye, maka orang yang berkampanye tersebut akan menyampaikan hal-hal yang baik agar orang yang mendengarkan mempercayai dan mendukungnya. Dan contoh yang lainnya, ketika dalam iklan produk, pasti kata-kata yang digunakannya bentuk rayuan. Contoh dalam iklan sabun Dettol, agar Anda terbebas dari kuman, agar Anda hidup bersih, agar keluarga Anda tetap tersayang, dan hidup kita selalu bersih, gunakanlah sabun Dettol. Karena selain membunuh bakteri dan kuman, sabun Dettol memberikan harum yang sangat wangi. Contoh iklan yang lainnya, PT Lancar Jaya memberikan diskon 50%. Barang kulkas, televisi, radio, handphone, dan sebagainya dengan potongan harga 50%. Dan tentunya dengan garansi 2 tahun. Ayo cepat, buruan pesan sebelum barang ini kehabisan. Maka dalam kata-kata tersebut adanya komunikasi persuasif, bentuk rayuan. Tentu kita juga harus memperlihatkan atau membandingkan faktor-faktor yang kita sampaikan. Argumen yang kuat, konsistennya, kata-katanya harus benar-benar menggugah atau memberikan informasi yang sangat menarik agar masyarakat atau khalayak atau komunikan, kita sebagai komunikator menyampaikan kepada komunikan agar dapat diterima dan bahkan mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga pola pikir khalayak mampu terhipnotis oleh kita.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.